Oke, mari kita bedah materi yang satu ini. Pernah nggak sih ngerasa ada satu ironi terbesar buat kita-kita yang kerja kantoran? Kita merayakan promosi jabatan, potong tumpeng traktir teman-teman satu divisi, tapi, kok baru tanggal 15, rekening bank rasanya udah megap-megap minta tolong. Gajinya sih naik, tapi kok hidupnya tetap aja susah ya? Di pembahasan kita kali ini, kita bakal memperlakukan slip gaji kita yang sering mendadak gaib itu layaknya sebuah tempat kejadian perkara. Kita bakal panggil para tersangka utama di balik layar buat nyari tahu kenapa sih kita masih aja ngerasa miskin, padahal kalau dipikir-pikir, gaji kita sekarang udah jauh lebih gede dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, fakta yang paling ironis adalah ini bukan cuma penyakit kita doang loh. Bahkan orang-orang yang gajinya selangit pun masuk ke perangkap yang persis sama. Laporan dari Goldman Sachs baru-baru ini nunjukin kalau 40% rumah tangga dengan pendapatan $500.000 atau setara miliaran rupiah setahun masih aja ngerasa hidup pas-pasan dari gaji ke gaji. Jadi, tenang aja, kamu sama sekali nggak sendirian ngeratapi nasib ini. Langsung aja kita panggil tersangka nomor satu kita, si penyabotase dari dalam diri. Pembunuh kekayaan dalam diam yang nguras rekening tepat di detik yang sama saat jabatan kamu berubah di LinkedIn. Jebakannya itu sesederhana ini. Dulu, waktu masih staf biasa, makan siang di warteg atau kantin kantor rasanya udah cukup dan nikmat-nikmat aja kan? Tapi, begitu gaji naik, tiba-tiba standar kita ikut-ikutan naik. Kita ngerasa butuh banget upgrade makan siang di cafe yang overpriced atau fine dining. Sekedar karena, ya masa manajer makannya di pinggir jalan. Padahal kan, kapasitas perutnya masih sama aja. Poin krusialnya di sini adalah memahami konsep yang namanya adaptasi hedonik, atau bahasa gaulnya tuh lifestyle creep. Ini sebenarnya cuma bahasa akademis yang keren aja, buat ngejelasin kalau kemewahan baru yang kamu dapat dengan sangat cepat berubah jadi kebutuhan dasar. Ujung-ujungnya, nyisain 0 rupiah buat benar-benar ngebangun kekayaan kamu. Coba deh kita lakuin diagnosa mandiri sejenak. Kalau saldo investasi atau reksadana kamu diam di tempat, sementara lemari udah penuh sesak sama baju dan sepatu baru yang bahkan jarang banget dipakai. Well, selamat. Kamu sedang terinfeksi virus lifestyle creep ini secara aktif. Kalau ditelusuri lebih jauh, penyakit ini tuh punya sejarah panjang dari abad ke-18 loh, dikenal dengan nama Dediderot Effect. Jadi ceritanya, ada seorang filsuf yang beli sebuah mantel sutra mewah. Terus mendadak, dia ngerasa perabotan apartemen lamanya terlalu lusuh buat disandingkan sama mantel itu. Ini bukti nyata kalau satu kali upgrade gaya hidup, pasti bakal memicu lusinan upgrade lain yang siap ngulas dompet sampai kering. Lanjut ke tersangka nomor 2. Si fasilitator sejati alias rasa FOMO dan ilusi status sosial. Kita harus benar-benar nanya ke diri sendiri nih, apakah sekedar nyari validasi sosial, kayak ikut-ikutan antri panjang beli boneka Labubu yang lagi viral demi konten, itu beneran sepadan sama hancurnya kedamaian finansial kita? Beli barang lucu demi status sosial, tapi pas malam tidurnya nggak nyenyak mikirin cicilan. Worth it nggak tuh? Rasa FOMO ini lurus banget arahnya ke perangkap yang lebih gelap, utang konsumtif. Kemudian fitur pay later dan pinjaman online ini emang bikin kita ngerasa kayak sultan selama beberapa detik pas check out keranjang belanja. Tapi di balik layar, sistem ini tuh secara diam-diam ngerantai leher kita sama cicilan berbunga tinggi yang terus membengkak tiap bulan. Realita pahitnya gini, kamu itu secara harfiah lagi ngorbanin masa depan kekayaan kamu cuma buat flexing atau pamer persona digital di media sosial, pamer di depan orang-orang yang bahkan nggak terlalu peduli, dan pastinya mereka nggak bakal mau patungan buat bayarin tagihan listrik rumah kamu kan? Sekarang, kita masuk ke tersangka nomor 3, jebakan struktural. Ini realita yang cukup berat soal generasi sandwich. Coba lihat angka yang luar biasa besar ini, 56 juta. Ini adalah jumlah orang dewasa pekerja di Indonesia yang masuk ke dalam kategori sandwich generation. Pada dasarnya, para pekerja ini, yang mungkin termasuk kamu dan aku juga, berfungsi layaknya mesin ATM berjalan buat keluarga kita. Kalau kita lihat dari data BPS, rasio ketergantungan di Indonesia itu ada di angka 44,67%. Artinya apa? Untuk setiap 100 pekerja usia produktif, mereka harus mikul beban ekonomi dari hampir 45 individu non-produktif. Jelas, ini bukan beban yang ringan buat dipikul tiap hari berangkat ngantor. Hal ini ngejelasin dengan sangat masuk akal kenapa kita sering banget ngerasa stres dan gampang burnout. Karena secara kultural dan struktural, kita itu diwajibkan buat ngisi kekosongan dari fakta mengerikan ini. Cuma 6% lansia di Indonesia yang punya dana pensiun. Sisanya, ya kita ini harus berjuang mati-matian nanggung beban itu, biar terhindar dari siklus kemiskinan antar generasi.
Oke, bagian roastingnya cukup ya. Kita masuk ke fase resolusi. Gimana sih caranya rehabilitasi finansial dan strategi bertahan hidup dari semua ini? Mari kita mulai dari standar emas buat budgeting, aturan 50-30-20. Tapi dengerin baik-baik, poin krusialnya ada di sini. Kalau kamu lagi mikul beban generasi sandwich yang berat, atau dompet kamu lagi tercekik utang pinjol, maka porsi 30% buat keinginan atau sekedar ngopi-ngopi cantik itu, ya harus rela dipangkas habis-habisan dulu. Lanjut, buat bisa bertahan dari krisis, kita butuh perhitungan matematis yang real. Bank DBS ngasih hitung-hitungan nyata soal berapa sih dana darurat yang harus kita siapin. Ini penting banget karena ini perisai utama kamu dari tagihan medis keluarga yang mendadak atau krisis ekonomi. Tinggal sesuaikan aja targetnya sama status tanggungan kamu saat ini. Biar semua rencana ini bisa tereksekusi dengan sukses, kita wajib masang pakar pengaman finansial. Trik paling ampuh, lakuin aja otomatisasi tabungan atau auto debit di detik pertama gaji kamu cair. Amankan uang itu buat masa depan kamu, bahkan sebelum lifestyle creep atau godaan FOMO sempat ngebisikin racun di telinga kamu. Jadi, aku pengen ninggalin kamu sama satu pemikiran ini sebelum kamu merayakan promosi jabatan kamu yang berikutnya. Coba renungin. Apakah kamu bakal pakai uang tambahan dari kerja keras itu untuk benar-benar ngebeli kebebasan finansial di masa depan? Atau, jangan-jangan cuma dipakai buat nyicil sangkar yang kelihatan sedikit lebih mewah? Pilihan itu 100% ada di tangan kamu.